Panduan belajar dari rumah melalui pembelajaran jarak jauh. Sekolah Dasar Negeri 143 Pekanbaru, tahun pelajaran 2020-2021. Belajar dari rumah melalui pembelajaran jarak jauh berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020. 1. Memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum kenaikan kelas maupun kelulusan. 2. Memfokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi COVID-19. 3. Memberikan variasi aktivitas dan tugas pembelajaran belajar dari rumah antar siswa sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses fasilitas belajar dari rumah. 4. Memberikan umpan balik terhadap bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah yang bersifat kualitatif dan berguna bagi guru tanpa diharuskan memberi skor nilai kualitatif. Peran penting guru membantu siswa menghadapi ketidakpastian yang disebabkan oleh pandemi, melibatkan siswa untuk terus belajar meskipun kegiatan sekolah normal terganggu. 3 tugas utama dalam mendesain dan mengimplementasikan pembelajaran jarak jauh. Apa materi yang harus diajarkan? Koordinasilah dengan kepala sekolah. Guru mengikuti arahan atau panduan resmi yang diberikan kepala sekolah tentang apa yang harus diajarkan dan bagaimana cara mendapatkannya. Selalu memberikan laporan perkembangan pembelajaran, kendala selama proses pembelajaran untuk mendapatkan umpan balik dari kepala sekolah. Mengikuti pertemuan atau diskusi kelompok dengan kepala sekolah menggunakan saluran formal dan informal. Melakukan komunikasi dengan sesama guru untuk berbagi pengalaman dan mencari solusi atas kendala yang dihadapi. Memastikan persetujuan dari kepala sekolah tentang kurikulum dan rencana pembelajaran yang akan diberikan selama proses pembelajaran jarak jauh. Mulai pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah disiapkan dan disetujui kepala sekolah dengan tetap mengikuti perkembangan kebijakan berikutnya. Siapa? Berkaitan dengan profil pembelajaran, kondisi, dan kebutuhan siswa. Yang harus diperhatikan guru, mengetahui siswa mana yang dapat menyelesaikan tugas sekolah mereka dengan baik sebelum sekolah ditutup dan mana yang masih belum bisa. Menentukan strategi pengajaran dan kegiatan belajar yang terbaik untuk siswa, diferensiasi atau strategi personalisasi yang paling efektif. Mengetahui siswa mana saja yang dapat bekerja secara mandiri dan siapa yang akan membutuhkan lebih banyak bimbingan dan dukungan belajar dari jarak jauh. Mengetahui siswa mana saja yang merasa nyaman menggunakan teknologi dan siapa yang akan membutuhkan lebih banyak bantuan. Mengetahui siswa mana saja yang membantu teman sekelas dengan kegiatan belajar menggunakan teknologi. Selanjutnya, siapa? Berkaitan dengan status dan kebutuhan saat ini. Guru memperhatikan lokasi dan lingkungan rumah tinggal siswa.
ditinjau dari aspek kenyamanan, keamanan, ketersediaan kebutuhan dasar yang memadai. Mengetahui kondisi mental dan emosi siswa, apakah cemas atau takut, apakah mereka memiliki jaringan dukungan yang kuat di dalam rumah atau di komunitasnya. Mengetahui kepemilikan akses ke teknologi untuk pembelajaran jarak jauh, jenisnya, seberapa sering, untuk berapa lama, dan berapa biayanya. Bagaimana mereka akan mengakses materi pembelajaran, bagaimana komunikasi satu sama lain, dan siapa yang akan paling membutuhkan bantuan dalam hal akses. Mengetahui orang tua siswa atau orang lain dalam rumah siswa yang dapat membantu dan menyelesaikan tugas sekolah. Siswa mana yang akan membutuhkan lebih banyak bantuan bimbingan dan dukungan dari guru. Dukungan keluarga. Yang diperhatikan guru, mengetahui permintaan bantuan apa saja dari orang tua atau wali murid, kemampuan mereka, cara memastikan bahwa tugas yang diberikan kepada mereka berada dalam kemampuan mereka, memastikan bahwa hasil yang diharapkan, panduan belajar, dapat disampaikan dengan jelas dari awal kepada orang tua atau wali murid, dan sumber daya dan alat apa yang harus disediakan. Menggunakan pola komunikasi dan memberikan umpan balik yang baik kepada orang tua dengan menyepakati waktu untuk berkomunikasi. Selanjutnya, memberikan dukungan, dorongan, dan motivasi kepada orang tua atau wali murid untuk tetap termotivasi. Lakukan pengumpulan informasi terlebih dahulu mengenai kesiapan orang tua dalam mendampingi murid melakukan pembelajaran jarak jauh. Sediakan waktu berbincang bebas dengan orang tua dan murid untuk mendapatkan gambaran kondisi yang mereka alami. Memperkirakan durasi pengerjaan tugas yang akan diberikan. Pastikan durasinya maksimal 80% dari jam belajar normal untuk menyediakan waktu belajar dari terstruktur. Membangun kesepakatan dengan orang tua terkait cara pengerjaan tugas murid, jadwal, dan durasi konferensi guru. Pertanyaan berikutnya, bagaimana desain dan implementasi pembelajaran jarak jauh? Yang pertama, penilaian diri guru. Guru menyadari peran sebagai guru telah berubah sebagai akibat dari penutupan sekolah dan menyadari kesiapan untuk mengambil peran yang berubah ini secara fisik, intelektual, mental, dan emosional. Menyikapi segala kekhawatiran atau ketakutan untuk mengajar jarak jauh dan menyiapkan diri dengan lebih baik agar merasa lebih mampu untuk mengambil tantangan ini. Menyiapkan sarana teknologi dan sumber daya yang tersedia yang dapat digunakan secara nyaman dan mendapatkan akses lebih banyak terhadap teknologi yang dibutuhkan. Menyadari kemampuan diri terhadap teknologi, mengikuti pelatihan ekstra untuk pengajaran jarak jauh jika diperlukan sesuai dengan kebutuhan pribadi. Menyiapkan dan membuat alat dan sumber daya sesuai dengan waktu yang tersedia dan target kurikulum yang telah ditetapkan. Dukungan guru. Mengajar jarak jauh tidak mudah dan juga tidak disukai, dan perlu dilakukan sendiri dan tidak perlu dilakukan sendiri. Temukan dukungan yang diperlukan. Dukungan profesional, dukungan emosional, dukungan teknik. Yang diperhatikan guru,
Memastikan jenis dukungan apa yang diperlukan. Mencari informasi saluran resmi untuk dukungan guru. Melakukan komunikasi dengan kelompok guru. Memastikan guru sudah memiliki kelompok yang akan memberikan dukungan baik dari sekolah sendiri maupun dengan guru dari sekolah lain. Memastikan dan mencari model pembelajaran jarak jauh yang sudah berhasil dilaksanakan secara efektif. Sumber daya. Ketika guru membuat pergeseran dari tatap muka ke pembelajaran jarak jauh, pikirkan tentang bagaimana guru perlu menyesuaikan strategi dan materi. Salah satu faktor yang penting untuk dipertimbangkan adalah sumber daya apa yang tersedia untuk guru dan siswa. Yang diperhatikan guru, memastikan teknologi, platform, peralatan dan sumber daya yang tersedia bagi guru dan siswa. Memastikan materi pengajaran dan pembelajaran yang dapat diadaptasikan untuk pembelajaran jarak jauh. Menyusun pembelajaran. Guru menyusun struktur pembelajaran jarak jauh bergantung pada apa yang diajarkan, siapa yang diajar, kemampuan pribadi dan sumber daya yang tersedia. Ingatlah, refleksi mengenai hal ini saat akan mendesain pengalaman belajar jarak jauh. 3 skenario. Skenario A, lengkap. Pelajaran terstruktur mengikuti kurikulum standar. Skenario B, lengkap. Pembelajaran terstruktur difokuskan pada pengetahuan dan keterampilan inti. Dan skenario C, konten pembelajaran dan kegiatan yang dipilih untuk membantu siswa mengatasi krisis saat ini. Bagaimana menyusun pembelajaran?